Halo sobat muda, balik lagi di channel gue Perspektif Muda. Buat teman-teman atau sobat muda semua yang baru pertama kali datang di channel ini, perkenal nama gue Felix. Gue adalah seorang YouTube content creator dari Indonesia. Dan kali ini sesuai dengan topik pembahasan judul di video kali ini, gue mau ngebahas seputar upaya hukum diversi atau upaya diversi dalam peradilan pidana anak dan juga penahanan terhadap anak. Itu gimana sih? Kita langsung aja straight ke videonya. Dimana pertama kita harus tahu dulu apa sih itu diversi. Diversi itu adalah suatu upaya pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana di proses dari proses peradilan pidana ke proses di luar pidana. Jadi ada upaya yang dilakukan gitu. Karena like kita lihat ya, psikologi anak kalau kita hadapkan orang dewasa aja di dalam suatu persidangan, di dalam suatu persidangan itu pasti akan gimana dan lain-lain, gimana kalau anak gitu kan. Maka diusahakan sebisa mungkin itu untuk dijadikan di luar proses pidana gitu. Itu namanya diversi. Nah, hal itu mengenai diversi itu ditulis di dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. SPPA itu Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang SPPA, dimana dia udah ngatur tegas tentang keadilan restoratif. Keadilan restoratif sendiri gue akan bahas sih sebenarnya secara terpisah, tapi secara umum tuh adalah pemulihan dari kepada keadaan semula gitu. Restoratif justice, jadi gimana dia mengembalikan misal anak yang sebelum ditangkap hidupnya happy dan lain sebagainya, nah abis itu dia ditangkap dan lain sebagainya, nah itu harus dikembalikan gitu ke keadaan semula. Itu namanya restoratif justice gitu, keadilan restoratif. Nah itu yang diupayakan, makanya diupayakan jangan lihat proses peradilan di luar peradilan, itu dari diversi. Jadi di dalam menangani suatu perkara anak harus diupayakan adanya upaya diversi dulu gitu. Bukan udah peradilannya ya nggak bisa, harus ada upaya diversi dulu gitu. Nah nih udah gitu di dalam pasal 5 ayat 3 dibilang di SPPA itu diwajibkan untuk diupayakan diversi yang gue udah bilang. Jadi di pasal 5 ayat 3 tuh disebutin bahwa upaya diversi itu wajib untuk dilakukan, untuk diupayakan gitu. Dan di pasal 8 ayat 1 dibilang bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau wakilnya, korban dan atau orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Jelas lah ya, dimana itu kan anak ya, jadi pasti harus ada wali, harus tetap didampingin gitu kan. Bukan itu tinggalin aja gini-gini, ya tetap harus didampingin gitu. Semuanya harus tetap ada walinya, orang tua, korban dan sebagainya tetap harus ada gitu. Dan upaya tujuan daripada proses itu sendiri adalah untuk mengembalikan ke keadaan semula. Bukan tujuannya gue mau menang, gue mau biar anak ini masuk penjara dan lain-lain. Bukan, karena tujuannya adalah untuk mengembalikan. Jadi objektif utama di sini untuk mengembalikan ke keadaan semula yang tadinya nggak kayak sekarang gitu keadaannya, tetap menjadi keadaan semula, bisa happy like seorang anak gitu. Dan diversi itu harus diingat ya, diversi itu dilakukan apabila nih ada ketentuannya di pasal 7 ayat 2 Undang-Undang SPPA. Itu yang pertama, diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Jadi kalau misalnya dia udah pernah melakukan tindak pidana yang sama, misal pertama pembunuhan, kedua pembunuhan, ya udah nggak bisa gitu ya, karena udah dikasih keringanan tapi dia masih gitu kan, udah diupayakan nih, lu jangan gini lagi, lu malah ngebunuh orang, berarti kan itu udah dengan sengaja kan gitu, bukan merupakan tindak pidana. Atau putusannya dia itu nggak diancam dengan pidana penjaranya itu di bawah 7 tahun. Kalau misalnya dia 7,5 tahun 8 tahun, ya udah mau nggak mau ya harus dijalankan, nggak bisa diupayakan diversi lagi karena nggak mencapai ketentuan ini gitu loh, penjara di bawah 7 tahun. Nah udah gitu gue juga mau bahas sebenarnya upaya diversi berarti harus tadi ketentuan udah disebutin. Nah sekarang boleh nggak sih anak tuh ditangkap
Nah, harus kita tahu ya bahwa kita aja ada hak asasi manusia, apalagi di anak ada hak anak gitu kan, di dalam suatu proses peradilan dimana nggak boleh ditangkap, nggak boleh ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir gitu dalam kurun waktu yang paling singkat, disebutin di pasal 3 huruf G Undang-Undang SPPA, dimana kecuali upaya terakhir nih. Jadi kalau bisa untuk tidak ditangkap, tidak ditahan, tidak dipenjara, tapi kalau misal dia udah memenuhi ketentuan, dia udah membunuh orang aja gitu kerjaannya, ya mau nggak mau kan upaya terakhir kan. Maka dibilang untuk penangkapan pasal 32 itu dibilang penahanan ya, penahanan kan lu mau tangkap orang kan pasti tahan untuk anak. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak umurnya 14 tahun atau lebih, diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Berarti kalau udah kayak gini berarti anaknya otomatis udah nggak bisa diversi dong, udah di atas pidana penjara 7 tahun gitu kan, dan anaknya 14 tahun udah gede juga, jadi ya udah nggak bisa diversi dan dia udah melakukan berulang-ulang, dan ya mau gimana gitu loh, akhirnya ya udah boleh ditahan. Tapi itu untuk bener-bener upaya terakhir karena anak itu ditakutkan gitu ya, karena kan akan mengefek kepada efek psikologi sang anak. Makanya diusahakan dengan sangat-sangat untuk tidak dilakukan penahanan, tidak dilakukan penangkapan, tidak dilakukan diancam pidana penjara sebisa mungkin gitu. Nah, mengacu kepada konsep di atas yang udah dijelasin, yang gue udah jelasin gitu kan, bahwa upaya diversi tadi harus pidana penjara di bawah 7 tahun dan juga harus bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan untuk penangkapan sendiri itu hanya boleh dilakukan dengan syarat anak udah umur 14 sama diduga ancaman pidana penjara 7 tahun gitu. Nah, jadi itu adalah ketentuan secara umum tentang diversi dan tentang penahanan. Mungkin segitu dulu video perspektif hukum gue kali ini. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut bisa cantumin di kolom komen di bawah, untuk supaya kita bisa diskusi dan bisa ada masukan mungkin dari pakar hukum di luar sana untuk menambahkan atau mungkin memberikan feedback masukan terhadap video ini. Oke, terima kasih atas partisipasi, atas semua sobat muda, teman-teman semua yang udah nonton video kali ini. Sampai jumpa di episode perspektif hukum berikutnya. Bye.